Ini udah belum nih? Sudah. Ya, ini tukang sapu yang tinggal di Amerika, Tukang sapu. Syafuddin Ibrahim. Oke, Saifuddin jadi tukang sapu katanya. Kerja yang bersih ya. Subhanallah, ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita semua bahwasanya menjadi penista agama, mencaci maki Rasulullah tidak akan pernah tenang hidupnya. Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Jadi saya tetap tidak mau masuk Islam lagi. Dia sadar ya, dia tidak akan diterima lagi katanya kalau masuk Islam. Karena mungkin dia menyadari bahwa apa yang dia udah lakukan udah benar-benar parah sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, kali ini saya akan mereaksi lagi videonya Saifuddin Ibrahim. Kalau beberapa bulan yang lalu kan sudah saya reaksi videonya Saifuddin Ibrahim menjadi seorang pemulung. Nah, sekarang ternyata Saifuddin Ibrahim sudah menjadi seorang tukang sapu teman-teman ya, dengan kondisi rambut yang acak-acakan layaknya seorang gembel. Seperti itulah nasib yang dialami kini sang penista agama yaitu Saifuddin Ibrahim yang kabur ke Amerika Serikat. Teman-teman, sebenarnya bukan semata-mata karena profesi tukang sapu, karena profesi jadi pemulung, bukan masalah itu teman-teman ya. Tidak ada masalah dengan profesi itu. Tentu saya sangat menghargai orang-orang yang ada di profesi tukang sapu maupun pemulung selama itu pekerjaan tidak merugikan orang lain, pekerjaan itu halal. Kita nggak boleh merendahkan orang-orang yang ada di pekerjaan itu. Tapi dalam hal ini beda konteks teman-teman. Ini penista agama yang kabur ke Amerika Serikat, katanya mau hidup mewah di sana, mau menjadi orang yang akan memurtadkan banyak orang di sana, tapi kenyataannya dia malah menggembel di sana. Ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwasanya menjadi penista agama Islam itu tidak ada yang hidupnya tenang, tidak ada yang hidupnya senang, pasti akan menjadi orang yang terlantar, bahkan sekelas kerajaan sekalipun ya, seperti Fir'aun itu hancur kerajaannya dalam keadaan mengenaskan teman-teman. Coba kita simak nih videonya Saifuddin Ibrahim ya. Ini udah belum nih? Sudah. Ya, ini tukang sapu yang tinggal di Amerika, Tukang sapu. Syafuddin Ibrahim. Oke, Saifuddin jadi tukang sapu katanya. Kerja yang bersih ya. Ntar rumah gua banjir lagi nih. Halo Abi, kerja yang bersih. Perintah Ntar gak digaji lo. Air itu dimasukin ke tanah, bukan dialirin ke tetangga. Ya Allah. Kondisinya sekarang ya Allah. Tobat Pak Saifuddin, tobat, masih ada kesempatan. Itu kata siapa tuh Abi? Itu turunan Yaman, gombal gambul itu. Oh, ini nyindir ini. Mau jadi presiden lagi loh. Ini nyindir Pak Anies ini. Dia nggak sadar ngelihat kondisi dirinya sendiri kayak gini. Dasar gombal gambul, luku suntur, turunan Sudrun. Rusak mulutnya orang ini. Semua yang keluar dari mulutnya perkataan Ya, kotor. yang bersih, yang bersih. Besok kita pemulung lagi, bisa beli mobil Porsche. Wah, ini semangat ini tinggal di Amerika nih. Gak usah pulang ke Indonesia lagi. Nggak akan pulang Ini juga per dia. hour gajinya $50 per hour. Oh, $50. Ya nggak akan pulang juga dia kan. Kalau pulang langsung diciduk sama pihak kepolisian. Nah, ini dia. Ya. itu cara kerja Nes. Oh, Nes gombal gambul, turunan Yaman, bener kan? mau menjadi pemimpin Indonesia loh. Nah, tuh bener kan dia nyindir Pak Anies. Saya duduk di mana? Di depan apa di belakang? Nah, dia nyindir Pak Anies nggak sadar dirinya sedang hancur kayak gini. Ya Allah, astagfirullah. Itulah Pak Saifuddin Ibrahim saat ini teman-teman ya. Ya, kita bisa belajar dari sejarah-sejarah yang sudah berlalu. Banyak sekali yang membenci agama Islam, banyak kerajaan-kerajaan ya, bahkan kerajaan tuh yang membenci agama Islam, tapi hancur semuanya dalam keadaan mengenaskan. Mungkin Saifuddin Ibrahim sebenarnya nggak jadi tukang sapu beneran ya, dia cuma hanya pura-pura menampilkan seperti itu agar mendapatkan belas kasihan dari subscribernya sehingga banyak yang mendonasikan lagi kepada dia. Tapi walaupun dia berpura-pura
berpura-pura seperti itu setidaknya sudah memperlihatkan betapa terpuruknya hidup dia sekarang sampai harus berpura-pura semacam itu. Karena Saifuddin Ibrahim kan sudah mulai ditinggal tuh sama pengikut-pengikutnya. Bahkan istrinya sendiri aja ninggalin dia, selingkuh dengan ya temannya sendiri. Barang-barangnya, hartanya, semuanya lenyap teman-teman. Alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Subhanallah, ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita semua bahwasanya menjadi penista agama, mencaci maki Rasulullah tidak akan pernah tenang hidupnya. Dan Saifuddin Ibrahim ini terlihat sekali dia murtad itu bukan semata-mata karena dia menemukan mukjizat di agama Kristen. Dia murtad itu karena ingin memanfaatkan agama Kristen, orang-orang Kristen untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan donasi dengan cara menyerang Islam, sehingga di agama Kristen dia dianggap sebagai pahlawan. Padahal sebenarnya kita tuh diadu domba sama Saifuddin Ibrahim. Tapi alhamdulillah ya, sekarang banyak sekali pendeta-pendeta yang sadar dan menentang Saifuddin Ibrahim. Oleh karena itulah Saifuddin Ibrahim sekarang terpuruk, ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya, bahkan istrinya juga ninggalin dia. Ini ada juga nih video yang beredar, coba kita simak ya videonya. Saifuddin ini ngomong apa nih, coba kita simak. Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Jadi saya tetap tidak mau masuk Islam lagi. Dia sadar ya, dia tidak akan diterima lagi katanya kalau masuk Islam. Karena mungkin dia menyadari bahwa apa yang dia udah lakukan udah benar-benar parah sekali teman-teman. Coba kita simak ya. Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Jadi saya tetap tidak mau masuk Islam lagi. Ya, sebenarnya dia ingin ya kembali kepada agama Islam. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu udah parah banget, sehingga dia merasa, oh aku nggak bakalan diterima nih taubatnya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengampun teman-teman. Apapun dosa yang kita perbuat di muka bumi ini, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah akan mengampunkannya. Jangan sampai meninggal dalam keadaan membawa dosa tersebut. Apalagi kalau yang dibawa mati itu dosa syirik atau dosa kekafiran. Tentu ini sudah tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun selama masih di dunia, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah maha mengampuni setiap dosa umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menjadi pelajaran juga buat kita bahwasanya apapun dosa yang kita perbuat, jangan pernah putus asa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah pasti akan mengampuninya selama taubatan kita itu adalah taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Dan Allah itu maha mengetahui isi hati seseorang. Ada orang yang pura-pura taubat, ingin menipu Allah, tanpa sadar dia sedang menipu dirinya sendiri. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.